Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Halo, apa kabar? Lama kita tidak berjumpa. Selamat datang di gereja kita tercinta ini, Gereja Katolik Santo Petrus Pekalongan. Pertama-tama kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Bapak Ibu harus mengikuti protokol kesehatan. Kalau dipandang dulu katanya ribet ya, tetapi ini semua harus kita lakukan dan kita laksanakan demi keselamatan kita bersama. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan dari Bapak Ibu dan saudara-saudari untuk mengikuti petunjuk yang sudah dibuat oleh tim liturgi paroki sehingga kita dapat melaksanakan misa pada pagi hari ini dengan baik pula. Semoga kita hanya dapat berdoa, semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita dapat hidup normal kembali, tidak dengan banyak protokol-protokol yang bermacam-macam ini. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu diketahui bersama selain dari apa-apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Protokol kesehatan yang sudah Bapak Ibu lakukan tadi dari pertama kali datang untuk mencuci tangan, memakai hand sanitizer. Dan kita juga tetap menjaga jarak di dalam gereja ini, duduk sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh tim liturgi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, gereja pintu utama, pintu di Satpam akan ditutup itu 10 menit sebelum misa dimulai. Jadi untuk ke depan 2 minggu lagi apabila Bapak Ibu mengikuti misa dimohon datang awal karena 10 menit sebelum misa dimulai pintu gerbang utama akan ditutup. Yang kedua, dimohon umat untuk membawa buku puji syukur sendiri dari rumah karena di gereja tidak disediakan. Semuanya itu juga untuk kesehatan dan keselamatan kita. Yang ketiga, dimohon umat tetap memakai masker selama berada di area gereja ini. Jadi masker dilarang untuk dibuka, tetap dipakai. Yang keempat, ketika salam damai, nanti umat tidak perlu bersalaman, hanya saling menundukkan kepala atau membungkukkan badan. Ya, dan bersalaman ini juga tidak dilakukan ketika kita berjumpa dengan saudara-saudara kita. Ya, karena lama tidak bertemu sehingga kita bersalaman itu tidak boleh dilakukan. Kita hanya boleh menundukkan kepala, memberi hormat, tidak boleh untuk saling bersalaman. Yang berikutnya, saat menerima komuni nanti akan ada sekat pembatas. Cara menerima komuninya, tangan dilewatkan di bawah sekat. Istilah Jawanya berobos ya. Ketika tangan sudah bersiap menerima komuni, diberoboskan di bawah sekat sehingga suster ataupun romo yang akan memberikan komuni dapat dengan mudah. Jadi bukan yang memberi komuni yang berobos, tapi umat yang akan menerima komuni tangannya dimasukkan ke bawah sekat ya, yang diberobosin memanjang seperti ini sehingga suster ataupun romo tinggal memberi komuni dengan mudah. Kemudian setelah berkat penutup dimohon nanti berdoanya jangan terlalu lama,
Silakan nanti diteruskan berdoa di rumah atau di ruang adorasi. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu Saudara kita yang akan keluar itu tidak terhalang. Karena nanti ketika pulang kita juga masih harus mengikuti petunjuk dari tata laksana. Tata laksana yang akan mempersilahkan dan akan dimulai dari baris yang belakang. Berikutnya, saat nanti setelah misa selesai, kita diharapkan segera pulang ke rumah masing-masing dan tidak bergerombol, baik itu di dalam gereja maupun di areal parkir di sekitar gereja ini. Jadi dilarang untuk bergerombol. Semua itu kita lakukan juga untuk keselamatan diri kita sendiri, keselamatan keluarga kita, dan juga keselamatan lingkungan kita. Sekali lagi kita berdoa, kita memohon kepada Allah, semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita dapat hidup normal seperti sedia kala kembali. Demikian, selamat mengikuti misa new normal. Tuhan memberkati. Semesta serta segala isinya, ketentuan Tuhan naiklah, orang yang tangannya bersih, yang suci murni hatinya, yang hidup tidak bercela. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Ibu dan Bapak, saudaraku, saudariku yang terkasih, hari ini kita dipanggil Tuhan untuk merayakan Ekaristi pada hari Minggu biasa yang ke-17. Dan ini menjadi kesempatan pertama kita untuk merayakan Ekaristi hadir di gereja ini. Setelah 3 atau 4 bulan kita hening di rumah dalam doa, hari ini kita diberi kesempatan untuk merayakannya. Maka terima kasih pertama-tama saya ucapkan atas kesabaran Bapak Ibu melewati saat-saat yang tidak nyaman itu. Kita tidak tergesa-gesa, tetapi kita mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh baik. Dan hari ini kita diingatkan oleh bacaan-bacaan bahwa Tuhan mengajak kita untuk hidup bahagia. Karena sejak awal Tuhan menciptakan kita untuk menjadi pribadi yang berbahagia. Maka mari kita mohon rahmat itu selama perayaan Ekaristi pada hari ini. Dan kita juga berdoa bagi Ibu Litwina Wartiem yang dipanggil Tuhan 3 tahun yang lalu. Berdoa bagi Bapak Yosef Sukirman Purwoharjono dipanggil 38 tahun yang lalu. Mendoakan Ibu Bernadetta Tugiastiah yang dipanggil 100 hari yang lalu.
Juga berdoa bagi Bapak Fransiskus Teguh Wibowo yang dipanggil Tuhan 7 tahun yang lalu, serta syukur atas kelahiran ke-13 Jesselyn Benita Felis. Semoga diberi kesehatan dan keselamatan. Juga kita bersyukur bersama pasutri-pasutri yang berulang tahun pada bulan ini, Bapak Vincentius Yulianto dan Ibu Teresia Saptarini, Bapak Florentius Murwat Setiono dan Ibu Francisca Miati, Bapak Ignatius Aditya Kurniawan dan Ibu Yudit Wilona Kaulika Ayu Winarno, Bapak Ignatius Sartono dan Ibu Crescentia Sri Mariati, Bapak Stefanus Wiyanto dan Ibu Pauline Endang Artiningsih, Bapak Aloysius Lojuhong dan Ibu Maria Angelina Dewi, Bapak Dr. Franciscus Ferry Susanto dan Ibu Dr. Yulia Ike, Bapak Nathanael Iwan Santoso Tandian dan Ibu Stefani Cecilia Anggreni Setiadi. Kita bawa pribadi-pribadi ini di dalam doa-doa kita bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Raja kami yang membimbing kami dengan keadilan ilahi. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Guru kami yang mengajarkan kebijaksanaan ilahi. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Imam Agung kami yang mendamaikan kami dengan Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, Kami menyembahkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah hidup. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena Hanya Engkaulah Tuhan. hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Mari bersatu dalam doa. Allah Bapa kami, Putra-Mu telah mengajarkan bahwa kerajaan-Mu merupakan harta yang paling berharga bagi kami. Kami mohon, berilah kami kebijaksanaan dan pengertian, sehingga kami berani mempertaruhkan segalanya demi terwujudnya kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan dan kita renungkan firman Tuhan. Pembacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Pada suatu malam, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Beginilah firman Tuhan Allah. Mintalah apa yang kau harapkan daripadaku. Lalu Salomo berkata, Ya Tuhan Allahku, Engkau telah mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Kini hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini
hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan tepat, dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Tuhan sangat berkenan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Maka berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sungguh, aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau pun takkan bangkit seorang seperti engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sabdamu adalah kebenaran, hukum-Mu kebebasan. Sabdamu adalah kebenaran, hukum-Mu kebebasan. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Taurat yang Kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Sabdamu adalah kebenaran, hukum-Mu kebebasan. Biarlah kiranya kasih setia-Mu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang Kau ucapkan kepada hamba-Mu. Biarlah rahmat-Mu turun kepadaku sehingga aku hidup, sebab Taurat-Mu lah kegemaranku. Sabdamu adalah kebenaran, hukum-Mu kebebasan. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan daripada emas, Tuhan. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titah-Mu. Segala jalan dusta aku benci. Sabdamu adalah kebenaran, hukum-Mu kebebasan. Peringatan-peringatanmu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap, firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Sabdamu adalah kebenaran, hukum-Mu kebebasan.
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilih Allah dari semula, mereka itu juga ditentukannya sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan Allah dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena rahasia kerajaan telah Kau nyatakan kepada orang-orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula, hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula, hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai. Lalu mereka duduk, dan dipilihlah ikan-ikan itu, yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang, memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu dicampakkan ke dalam dapur api, di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, iya, kami mengerti. Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan surga, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Ibu dan Bapak, saudaraku, saudariku yang terkasih, di awal renungan ini saya akan meminta maaf lebih dahulu karena saya pasti tidak melihat Bapak Ibu karena saya harus melihat kamera. Itu aturan dari Mas Thomas dan Pak Victor. Ya, mohon maaf, bukan nyueki tetapi saya memang harus memandang ke kamera. Karena Bapak Ibu yang di rumah melihat mata saya karena mulut saya tidak nampak. Saudara-saudariku yang terkasih, kita sebagai manusia beriman tidak pernah bisa dilepaskan dari Tuhan. Dari awal hingga akhir, manusia selalu bergantung kepada Tuhan. Di awal hidupnya, Tuhan memberi hidup, dan di akhir Tuhan pula yang mengambilnya, yakni saat kematian, supaya manusia kembali kepada Tuhan. Lantas, apa yang terjadi di antara waktu lahir hingga waktu mati itu? Apakah Tuhan tinggal diam? Jawabannya tidak. Tuhan tetap menuntun manusia agar hidup manusia bahagia. Karena sejak awal Tuhan menginginkan manusia hidupnya bahagia. Kisah penciptaan melukiskan itu. Tuhan terlebih dahulu menyiapkan segala sesuatu sebelum menciptakan manusia. Segalanya disediakan dulu. Apa yang dibutuhkan manusia diadakan dulu oleh Tuhan. Daratan, lautan, tumbuhan, tempat, makanan, minuman, dan ketika semua sudah tersedia, baru kemudian Tuhan menciptakan manusia. Dari situ nampak bahwa Tuhan ingin hidup manusia bahagia. Apa yang lalu pertanyaannya seperti ini. Kalau Tuhan saja sejak awal ingin kita hidup bahagia, apa yang mesti kita lakukan supaya hidup kita juga bahagia? Kalau Tuhan menginginkan sejak awal hidup manusia adalah bahagia, pertanyaannya, lalu manusia berbuat apa? Apakah diam saja? Apakah menerima saja? Dua hal yang saya ingin tawarkan: berdoa dengan benar dan mengupayakan bahagia itu hadir di dalam hidup kita. Doa bagi orang beriman adalah ungkapan harapan dan cita-cita kepada Tuhan. Di dalam doa itu seseorang bisa mengungkapkan keinginan yang paling mendasar yang tersimpan di hati, bisa kita ungkapkan hanya dalam doa. Karena kalau kita ungkapkan kepada orang lain, kita bisa dicibir, kita bisa diejek. Tetapi ketika kita mengatakannya itu kepada Tuhan, maka Tuhan mendengarkannya. Dan doa yang benar pasti dikabulkan oleh Tuhan. Lalu pertanyaannya, bagaimana doa yang benar? Bagaimana berdoa yang benar? Hari ini kepada kita diberi contoh Raja Salomo yang berdoa dengan benar. Rumusan Salomo seperti ini: ya Tuhan Allahku, Engkau telah mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih muda dan sangat muda dan belum berpengalaman. Kini hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang sangat besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan tepat, dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup
menghakimi umatmu yang sangat besar ini. Salomo meminta hati yang bijaksana, bukan minta yang lain-lain, tetapi meminta hati yang bijaksana. Maka Tuhan mengabulkan permohonannya. Dia mengatakan, karena engkau tidak meminta harta, karena engkau tidak meminta musuhmu hancur, maka aku akan memberikan kepadamu hati yang bijaksana. Dan itu nyata. Salomo adalah satu-satunya raja yang paling bijaksana. Tidak ada raja sebelum Salomo dan sudah Salomo yang sama bijaksananya. Hanya Salomo. Karena dia memohonnya, karena dia berdoa meminta kepada Tuhan supaya diberi hati yang bijaksana. Itu doa yang benar. Lantas pertanyaannya, apakah kita pernah meminta kebahagiaan? Apakah kita pernah berdoa memohon kebahagiaan itu di dalam doa-doa kita? Jangan-jangan belum. Jangan-jangan kita tidak pernah memohon kebahagiaan. Yang kita mohon itu, Tuhan berilah rumah, Tuhan berilah mobil, Tuhan berilah anak kami berhasil, Tuhan berilah ini dan itu. Tetapi tidak pernah kita memohon kebahagiaan. Nah, kalau kita belum pernah memintanya, apakah Tuhan akan memberikan itu? Maka kalau kita belum bahagia sampai hari ini, kita patut berefleksi, apa isi doaku? Apakah pernah satu kali saya meminta dan memohon kebahagiaan? Kalau belum, mulai hari ini mohonlah kebahagiaan. Lalu yang kedua, setelah berdoa apa? Yang kedua adalah mengupayakan kebahagiaan itu hadir di dalam keluarga kita. Mutiara hidup yang indah itu berada di dalam keluarga kita, bukan di tempat lain. Kebahagiaan itu ada di rumah kita, bukan di kafe, bukan di mall, bukan di pasar, tetapi ada di rumah kita. Keluarga dan rumah kita menjadi tempat bagi kita untuk menemukan kebahagiaan, karena di dalamnya kita hidup dengan orang-orang yang kita kasihi dan mengasihi kita. Kita ingat dulu ketika mau menikah, orang yang kita ambil sebagai pasangan, ketika ditanya oleh seorang romo apa yang ingin diharapkan dari perkawinan, dan dua-duanya menjawab sama, kebahagiaan. Kalau dua orang yang hidup bersama dan tujuannya sama, ingin hidup bahagia, maka berusahalah dengan pribadi itu untuk mengupayakan kebahagiaan. Dan kalau sampai sekarang ini kita belum bahagia, pasti karena kita belum mengupayakannya dengan sungguh-sungguh. Karena kalau dua orang bertujuan sama kok tidak terjadi, maka ada yang salah. Yang salah itu yang mesti dilihat kembali, direfleksikan kembali. Apa yang membuat salah? Kok sampai hari ini kita itu berdua bertujuan ingin hidup bahagia, tetapi kok tidak bahagia-bahagia? Mencintai keluarga dan mengasihi pribadi-pribadi yang ada di dalamnya pasti menjadikan keluarga kita bahagia. Maka ayo berusaha dengan sungguh. Pak Tani saja ketika ingin memperoleh hasil yang berlimpah, entah jagung, entah padi, dia berusaha dengan sungguh-sungguh, mencangkul dengan sungguh-sungguh, mengupayakan dengan sungguh-sungguh.
Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Mencangkul, mengupayakan sungguh keluarga kita untuk menemukan kebahagiaan. Kita, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk bersama-sama menciptakan kebahagiaan. Mari kita mulai mengupayakannya dengan sungguh-sungguh, mendoakannya dengan benar, sehingga kebahagiaan itu dapat kita ciptakan dan dapat kita rasakan bersama. Dimuliakan nama Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Hari ini adalah minggu terakhir dalam bulan, dan pasutri-pasutri yang berulang tahun akan membaharui janji perkawinan. Maka saya mengundang Bapak Ibu, silakan maju ke depan untuk membaharui janji perkawinannya. Bapak Ibu yang ada di rumah, silakan mengungkapkan janji perkawinan bersama pasutri yang hadir di gereja ini. Saudara-saudari yang terkasih, lewat janji setia yang pernah diucapkan di hadapan Tuhan, sakramen perkawinan telah mengikat Bapak dan Ibu dalam hubungan yang abadi. Kini pada perayaan Ekaristi dalam rangka mengenang ulang tahun perkawinan Bapak dan Ibu, perbaharuilah janji setia satu sama lain. Berdoalah kepada Tuhan agar janji setia Anda semua dikuatkan oleh rahmat ilahi. Terpujilah Engkau, Tuhan, karena kemurahan-Mu, saya telah menerima teman, sahabat, dan pasangan saya ini menjadi istri saya. Dengan rahmat Allah, saya memperbaharui janji untuk tetap setia mengabdikan diri kepada istri saya dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, dan dalam suka duka hidup kami. Saya mau tetap mengasihi dan menghormatinya sepanjang hidup saya. Semoga Tuhan memberkati dan menolong saya. Terpujilah Tuhan, karena kemurahan-Mu, saya telah menerima teman, sahabat, dan pasangan saya menjadi suami saya. Dengan rahmat Allah, saya memperbaharui janji untuk tetap setia mengabdikan diri kepada suami saya dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, dan dalam suka duka hidup kami. Saya mau tetap mengasihi dan menghormatinya sepanjang hidup saya. Semoga Tuhan memberkati dan menolong saya. Ya Tuhan, sudilah memberkati Bapak Ibu sepanjang hidup mereka. Hiburlah mereka ketika mereka mengalami kesusahan, dan dampingilah mereka saat mereka merasakan kebahagiaan. Semoga Engkau mencurahkan berkat berlimpah bagi mereka semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.
Kita doakan doa umat. Kerajaan surga itu seumpama harta terpendam di ladang dan ditemukan orang. Kemudian orang itu menjual seluruh miliknya untuk membeli ladang itu. Maka mendasarkan hidup pada Injil hari ini, kami ingin berdoa memohon kepadamu agar engkau memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Maka dengarkanlah doa-doa umatmu. Mohon nanti umat menjawab, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja, ya Bapa, gereja mempunyai tradisi begitu kaya, muda dan segar. Semoga kabar baik yang disampaikan oleh gereja diwartakan dengan meyakinkan bagi alam pikiran manusia zaman ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang bertugas memimpin dan memerintah di dalam gereja dan di dunia, ya Bapa, semoga para pemimpin dan penguasa Kau anugerahi hati yang peka untuk memahami kebutuhan rakyat. Semoga Kau anugerahi juga kebijaksanaan untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan, ya Bapa, semoga semua orang yang percaya kepada Kristus membuka hati bagi rakyat kecil, miskin, yang tidak diperhitungkan di dunia ini, serta membawa keadilan dan kebahagiaan bagi mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat yang berkumpul di sini dan bagi seluruh umat Kristiani, ya Bapa, semoga kami berusaha mencapai kemajuan dan kesejahteraan tanpa melupakan hal-hal yang paling penting, yaitu datangnya kerajaan-Mu di tengah masyarakat kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur bersama Jesselyn Benita Felicia yang hari ini merayakan ulang tahun ke-13. Semoga Engkau memberi kesehatan dan keselamatan serta memberkati anak ini bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga bersyukur bersama pasutri-pasutri yang pada bulan ini merayakan hari ulang tahun perkawinan. Bapak Yulianto dan Ibu Rini, Bapak Morwa dan Ibu Miati, Bapak Aditya dan Ibu Wilona, Bapak Sartono dan Ibu Sri Mariati, Bapak Wianto dan Ibu Pauline, Bapak Lo Juhong dan Ibu Maria Angelina Dewi, Bapak Dr. Franciscus Ferry dan Ibu Dr. Yulia Ika, Bapak Nathanael Iwan Santoso Tandian dan Ibu Stefani Cecilia Anggreni Setiadi. Ya Bapak, Engkau telah mengajak pasutri-pasutri ini untuk melewati jalan-jalan kesetiaan, saling mencintai dan mengasihi. Jadikanlah keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang senantiasa berbahagia. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa mengingat dan memperingati Ibu Litwina Wartienem, Bapak Yosep Sukirman Purwoharjono, Ibu Bernadetta Tugiastiah, dan Bapak Franciscus Saverius Teguh Wibowo. Mereka semua telah Engkau panggil kembali ke hadirat-Mu. Kami berdoa agar mereka menikmati hidup abadi dalam bahagia surgawi. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan.
Allah Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa kami dan tinggallah bersama kami. Kabulkanlah permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan Ekaristi kita dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami telah menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami telah menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudaraku, saudariku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang kudus, perkenankanlah putra-Mu datang di tengah-tengah kami dan mengambil roti dan anggur persembahan kami ini, serta mempersatukannya dengan kurban salibnya, supaya kami menjadi serupa dengannya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita bersatu hati dalam doa syukur agung yang kedua. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab terdorong oleh belas kasih-Nya terhadap kami yang tersesat, Ia sudi lahir dari Santa Perawan Maria. Berkat sengsaranya di kayu salib, yang membebaskan kami dari kematian kekal, dan keberkat kebangkitan dari alam maut, Ia menganugerahi kami hidup abadi. Maka kami melambungkan nada kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh askar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi.
Kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Kristoforus serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef suaminya yang kudus dan setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihani dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa,
dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudaraku, saudariku yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang masuk ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darahnya mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Bersatu kami semua.
Pujilah Tuhan ya jiwaku, dan janganlah lupa akan kebaikannya. Mari bersatu dalam doa. Allah Bapa kami telah menyambut sakramen kudus sebagai kenangan abadi akan sengsara putra-Mu. Semoga anugerah yang diberikannya kepada kami demi cintanya yang tak terperikan berguna untuk keselamatan kami. Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan pengumuman. Mohon perhatian, adanya pengumuman gereja. Perkawinan gereja. Pengumuman pertama, Andreas Nanang Haryanto dari lingkungan Santo Stefanus dengan Anastasia Ferawati dari Paroki Katedral Kristus Raja Purwokerto. Pengumuman kedua, F.A. Danang Bayu Soekarno dari lingkungan Santo Agustinus dengan Veronika Ratri Purnamasari dari Paroki Santa Ludwina Bandarjaya, Lampung. Umat yang mengetahui adanya halangan hukum gereja atas pernikahan tersebut dimohon memberitahu Romo Paroki. Demikian pengumuman gereja. Terima kasih. Ibu dan Bapak, saudaraku-saudariku yang terkasih, profesiat kepada Bapak Ibu yang merayakan ulang tahun perkawinan di bulan ini, selamat menempuh jalan-jalan kesetiaan berikutnya. Tuhan memberkati Anda semua. Dan terima kasih pula atas kebersamaan kita pada pagi hari ini. Kring Yohanes yang menjadi pemandu lagu, terima kasih. Dan umat dari lingkungan-lingkungan yang terjadwal untuk Ekaristi pada pagi hari ini, terima kasih. Tim Komsos yang bekerja keras, terima kasih. Tim liturgi yang mempersiapkan ini dengan sungguh-sungguh, terima kasih. Bapak Marsudi yang menyiapkan alat-alat misa, terima kasih. Para suster yang menjadi prodiakon, lektris, dan pemazmur, terima kasih. Anak-anak Kumis Dinar, terima kasih. Dan pengumuman tambahan, mulai hari Senin besok misa harian akan dirayakan di gereja ini pukul 5:30 pagi. Saya mengundang Anda semua untuk hadir, tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dalam arti sehat prima, memakai masker dari rumah, ukur suhu, cuci tangan, baru memasuki gereja. Nanti satpam yang akan mengukur suhu Bapak Ibu yang akan merayakan Ekaristi harian. Dan terakhir, kita diminta untuk tidak bergerombol ataupun berkerumun. Maka saya meminta Bapak Ibu nanti ketika akan pulang keluar dari gereja ini, tolong memperhatikan orang lain. Jangan sampai kemruyuk, jangan sampai bergerombol, tetapi memperhatikan. Dengan sabar saja keluar dari gereja ini. Tidak usah tergesa-gesa, tetapi tetap memperhatikan jarak 1 meter masing-masing pribadi. Itu harapan saya, dan mari kita tutup Ekaristi kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga kita semua senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai.
Syukur kepada Allah. Mundurlah, lanjutkan hidup untuk menemukan kebahagiaan di dalam rumah Anda. Amin. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah manusia, Aku kasihi, Kau junjunganku, bahagia yang bakal. Indah sang surya, indah sinar bulan, bintang yang megah, jauh lebih indah Yesus terangmu di surga baru dunia. Walau jauh aku